Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah untuk kelas 10. Materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peradaban di Sungai Indus dan Gangga di India dan peradaban awal Cina, dan minggu kemarin sudah belajar peradaban Mesopotamia. Nah, peradaban-peradaban tersebut merupakan peradaban yang berada di Asia. Nah, kali ini kita akan mempelajari peradaban awal di Afrika, yang menjadi pusat peradabannya adalah di lembah Sungai Nil di Mesir. Nah, oke, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Bagaimana ya? Wilayah Mesir kuno terletak di bagian utara benua Afrika yang dilalui aliran Sungai Nil. Lihat pada gambar, merupakan gambaran Sungai Nil. Sebagian besar wilayah tersebut terdiri atas gurun pasir yang luas yang di tengah hamparannya mengalir Sungai Nil yang panjangnya sekitar 6.400 km. Peradaban Mesir kuno tumbuh dan berkembang karena kesuburan. Karena kesuburannya, wilayah sekitar Sungai Nil yang menjadi pusat peradaban Afrika. Masih dalam aspek lingkungan, setiap tahun Sungai Nil selalu banjir dan membawa endapan lumpur ke daratan Mesir kuno. Banjir tersebut ternyata mengubah padang pasir yang gersang menjadi lembah-lembah yang subur. Pertanian di Mesir kuno sangat bergantung kepada siklus Sungai Nil. Selanjutnya, dalam aspek kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Mesir kuno bersifat politeisme, artinya memuja banyak dewa. Contohnya, dewa matahari yang kemudian bangsa Mesir kuno membangun kuil di Heliopolis. Nah, berikut adalah gambar yang dimaksudkan kepada dewa-dewa di Mesir. Kepercayaan masyarakat Mesir kuno tidak dapat dilepaskan dari tradisi pengawetan jenazah atau mumi. Tradisi itu memperlihatkan kepercayaan Mesir kuno bahwa orang yang telah mati akan hidup abadi, asalkan raganya tetap utuh. Mumi yang terkenal antara lain mayat Tutankhamun, Fir'aun dari masa kerajaan Mesir baru yang ditemukan oleh arkeologis Inggris pada tahun 1922 Masehi. Baik, selanjutnya adalah aspek pemerintahan Mesir kuno. Sistem pemerintahan peradaban Mesir kuno adalah monarki absolut. Mereka percaya bahwa raja adalah turunan dewa matahari Re. Dewa tersebut dianggap sebagai raja pertama Mesir. Raja dianggap amat suci sehingga rakyat biasa tidak boleh berhadapan langsung dengan melihat muka raja. Bahkan menyebut namanya juga tidak boleh. Bila mau menyebut nama raja, rakyat Mesir kuno menyebut istilah Pero, artinya istana agung, sebagai ganti nama raja. Dari istilah itulah diperoleh sebutan Parau atau Fir'aun untuk raja Mesir kuno. Para ahli membagi sejarah kerajaan Mesir kuno menjadi 3 zaman, yaitu sebagai berikut. Pemerintahan pertama adalah Kerajaan Mesir Tua. Kerajaan Mesir Tua berlangsung sejak masa pemerintahan Fir'aun Menes sampai pemerintahan Fir'aun Pepi II. Masa kerajaan Mesir Tua dikenal sebagai abad piramida. Pada masa itulah dibangun sejumlah piramida raksasa seperti pada gambar berikut. Pemerintahan selanjutnya adalah Kerajaan Mesir Pertengahan. Kerajaan Mesir Pertengahan adalah Amenhotep III. Setelah Amenhotep III meninggal, Mesir kembali mengalami kekacauan, sehingga kesempatan itu digunakan oleh bangsa Hyksos untuk merebut kekuasaan. Bangsa Hyksos merupakan bangsa keturunan Indo-Jerman, menguasai Mesir dari tahun 1788 sampai 1500 sebelum Masehi. Dari bangsa Hyksos itulah bangsa Mesir mempelajari siasat perang dengan memakai baju zirah dan senjata api. Selanjutnya adalah Kerajaan Mesir Baru. Firaun utama yang pernah berkuasa pada Mesir Baru sebagai berikut: Ahmosis, Tutmosis I, Tutmosis III,
Imhotep II Ramses II. Berikut adalah patung Ramses II di pintu masuk kuil Abu Simbel. Setelah pemerintahan Ramses II, kekuasaan di Mesir baru mengalami kemunduran. Bangsa-bangsa lain yang bergantian menguasai Mesir setelah Ramses III adalah bangsa Libya, Abesnia, Assyria, Persia, dan Makedonia. Yang berkuasa di Mesir adalah Ptolemeus, seorang panglima perang Alexander Agung. Dialah yang meletakkan dasar bagi dinasti Ptolemeus dengan salah satu penguasanya yang terkenal yaitu Ratu Cleopatra. Selanjutnya, materi yang tidak kalah penting dalam peradaban awal Afrika yaitu peradaban Mesir kuno dalam kisah Nabi Musa. Peradaban Mesir kuno tidak terlepas dalam kisah Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun. Kisah yang benar-benar perlu kita ambil hikmahnya dari belajar sejarah peradaban awal Afrika yang berpusat di Mesir kuno adalah kisah Nabi Musa yang berdakwah kepada Fir'aun. Oleh karena itu, berikut kisah lengkapnya. Fir'aun dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok penguasa yang zolim. Walaupun dalam sejarah banyak terjadi perbedaan pendapat mengenai siapakah sebenarnya Fir'aun yang dikisahkan hidup pada zaman Nabi Musa. Melalui bukti-bukti dan temuan-temuan yang dilakukan oleh beberapa ahli Egyptologi, secara pasti memang dapat ditentukan bahwa Ramses II dan Menempetlah yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Terlepas dari semua itu, Al-Quran secara sengaja menyembunyikan nama-nama Fir'aun tersebut. Begitu juga Bible tidak menyebutkan nama Raja Mesir itu, karena maksud Al-Quran menceritakan kisah Fir'aun bukan untuk membentuk kronologi cerita yang di dalamnya membuat unsur-unsur seperti nama, tempat, dan lain-lain. Al-Quran bahkan tidak menyebutkan nama-nama tempat, yaitu kota yang dibangun oleh orang Israel, pengikut Musa, ataupun tidak menyebutkan matinya Firaun ketika Musa menetap di Madian. Oleh karena itu, mari kita simak materinya lebih lanjut. Al-Quran secara panjang lebar menguraikan beberapa karakter dan bentuk penindasan Fir'aun terhadap orang-orang Israel pengikut Musa alaihissalam. Antara lain, Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang sangat zalim, yang berbuat melebihi kodratnya sebagai manusia dan bertindak tidak manusiawi dengan memperbudak rakyat yang lemah. Ia telah mengingkari jati dirinya sebagai hamba dan berpotensi sebagai Tuhan. Pembangkangan yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pendukungnya antara lain banyak sekali, yaitu penyembelihan anak laki-laki, kezoliman, penganiayaan terhadap rakyat, kesombongan diri, pemborosan. Lihatlah monumen-monumen megahnya yang mereka didirikan tanpa makna ekonomis, pemerintahan yang sewenang-wenang, kebijakan yang memecah belah kelompok masyarakat untuk melayani kepentingan, serta perusakan, berbagai kesalahan dan kriminal lainnya. Semua itu terdapat dalam Quran surah yang sudah terlihat pada gambar. Tapi ketika peringatan sudah tidak bisa mengubah karakter manusia seperti Fir'aun, maka azab di dunia dan di akhirat akan menjadi hukuman bagi mereka yang membangkang. Nah, lebih tegasnya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
Quran surat Al-Anfal ayat 54. Akhirnya, karena kesombongannya, maka Fir'aun dan para pengikutnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Ibroh dari kehancuran Fir'aun adalah ketika manusia sudah melampaui batas zalim, menindas dan melupakan prinsip-prinsip risalah Tuhan yang disampaikan melalui utusannya Nabi Musa alaihi salam, maka azab Allah pasti terjadi dalam segala bentuk. Berikut adalah gambar yang menunjukkan tempat ditenggelamnya Fir'aun. Gambaran di atas mengingatkan dan sekaligus menyadarkan kita untuk mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kita untuk merenungi kembali makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an, terutama pengungkapan kisah-kisahnya yang banyak mengandung nilai-nilai untuk dijadikan bahan introspeksi baik secara personal maupun secara luas dalam masyarakat dan bernegara. Kehancuran Fir'aun merupakan ilustrasi Allah Subhanahu wa taala dalam menumpas segala kejahatan dan kezoliman. Maka tidak mustahil di abad ini pula peristiwa yang sama akan terulang jika umat ini lalai dari kewajibannya. Al-Quran pada surat Yunus ayat 91 dan 92 menyatakan bahwa Allah tidak menghancurkan jasad Fir'aun. Pada abad ke-19 Masehi, dunia arkeologi berhasil menemukan mumi di Tebes, Mesir. Penemuan mumi-mumi ini teridentifikasikan sebagai jenazah Fir'aun, yaitu pada tahun 1898. Hal ini membuktikan mukjizat Al-Quran yang terdapat dalam surah Yunus ayat 91 dan 92. Kesimpulan dalam materi ini adalah Fir'aun menurut Al-Quran adalah para penguasa yang dalam menjalankan pemerintahannya memakai sistem yang menindas. Penindasan ini didukung oleh para pembesar-pembesarnya. Ini terbukti ketika sejarah memaparkan bahwa Fir'aun yang pernah hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah dua orang. Yang pertama bernama Ramses II dan yang kedua bernama Marnempet. Tetapi Al-Quran dengan sengaja menyembunyikan nama-nama tersebut. Sebaliknya, Al-Quran secara jelas memaparkan karakter raja-raja Mesir itu, antara lain menyembelih anak laki-laki, berbuat zolim, penganiayaan terhadap rakyat, kesombongan diri, pemborosan dengan membangun piramida-piramida yang sangat menyengsarakan rakyat miskin, pemerintahan sewenang-wenang, kebijakan memecah belah kelompok masyarakat untuk melayani kepentingan serta perusakan, berbagai kesalahan dan kriminal. Akibat dosa-dosanya, kemudian dia dan para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dalam konteks kekinian, Allah akan selalu mengutuk segala bentuk penindasan. Tentu saja bentuk penindasan sekarang tidak sama dengan yang pernah ada pada zaman Fir'aun, tanpa melihat ruang dan waktu. Kisah Fir'aun tidak bisa dipahami seperti kita membaca teks-teks dalam sejarah, karena di dalamnya banyak sekali ide moral yang harus dimunculkan di tengah bobroknya sistem yang menindas. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Banyak sekali pesan moral yang harus kita petik dari hancurnya peradaban-peradaban umat terdahulu. Dan ini bukan cerita dongeng atau cerita hayal, karena semua bisa dibuktikan lewat bangunan-bangunan peninggalannya. Semua rentetan kisah secara esensi membawa ide moral yang sama, dan ini adalah ruh dasar Al-Quran yang harus dimunculkan ke permukaan. Demikianlah materi di peradaban awal Afrika. Materi selanjutnya adalah peradaban Yunani.